Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian, menyambut bulan Sya'ban ataupun malam nisfu Sya'ban, maka ada 5 amalan yang Rasulullah SAW anjurkan kepada kita. Amalan pertama, kata baginda Rasulullah SAW, tegakkan sholat. Biasakan sholat di awal waktu. Dan dikatakan Zabir radhiyallahu ta'ala anhu, pembeda, pembatas antara kita orang yang beriman kepada orang-orang yang kafir, bainar rajuli wa bainas syarki wa kafri tarkus shalah. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembebas, pembatas, penjara antara kita orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang kafir adalah as-shalah, yaitu salat. Maka malam nisfu Sya'ban nanti, maka perbanyak salat. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ketika Aisyah radhiyallahu ta'ala anha melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatnya ketika malam nisfu Sya'ban begitu lama, begitu panjang, bahkan ketika sujud pun begitu panjang, seakan-akan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengira bahwa Rasulullah telah wafat, padahal tidak. Nah, teman-teman sekalian, maka yang pertama amalan yang dianjurkan di malam nisfu Sya'ban adalah dirikan sholat, khususnya sholat subuh berjamaah di masjid, sholat isya berjamaah di masjid, agar kita mendapatkan kebebasan dari sifat munafik yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amalan yang kedua yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memperbanyak zikir, memperbanyak ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fazkuruni azkurukum waskuruli wala ta'furun. Semakin kita memperbanyak ingat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ingat kepada kita. Yang ketiga, amalan yang dianjurkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita adalah memperbanyak doa di malam nisfu Sya'ban. Dikatakan Imam Asy-Syafi'i dalam kitabnya Al-Ulum bahwa ada 5 malam yang dikatakan Al-Imam Syafi'i di mana ketika seseorang berdoa maka doanya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama malam 1 Rajab, yang kedua malam Idul Fitri, yang ketiga malam Idul Adha, yang keempat malam Lailatul Qadar, dan yang kelima malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita diberikan Allah kesempatan, kekuatan iman dan Islam sehingga mampu bertemu dengan malam nisfu Sya'ban dan memaksimalkan malam nisfu Sya'ban dengan bermunajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, amalan yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam di malam nisfu Sya'ban adalah memperbanyak istighfar. Di dalam satu hadis disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang memperbanyak istighfar di malam nisfu Sya'ban, siapa yang memperbanyak memohon ampun, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga dosanya yang pada saat itu malam hari itu juga. Yang keempat adalah memperbanyak istighfar. Bahkan kita dianjurkan memperbanyak istighfar, terlebih lagi di waktu syahar atau di waktu sahur, karena ada sekelompok manusia, ada sekeluarga, ada orang yang beristighfar di waktu sahar, ada keluarga yang senantiasa beristighfar di waktu syahar atau di waktu sahur. Maka dengan istighfar itu mereka beramal, mereka berazam, mereka bertawasul dengan istighfar itu dengan niat mendapatkan ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosanya. Wastaghfirum bil ashar. Itu yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala, bahwa mereka beristighfar kepadaku, aku ampuni dosa mereka dan kuberikan jannah surga kepada mereka. Amalan yang terakhir, yang kelima, yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di malam nisfu Sya'ban adalah memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah dan memperbanyak syahadat, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mudah-mudahan 5 amalan ini bisa kita maksimalkan dan memberikan motivasi kepada kita di malam nisfu Sya'ban. Mari sama-sama kita ramaikan masjid,
Mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala di malam nisfu Sya'ban. Semoga kiranya Allah mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.